Alhamdulillahilladzi ghamara al-ibad bi lataifihi wa ghamara qulubahum bi anwariddin wa wadhaifihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad nabiyil mustafa wa alihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi mafatihil huda wa masabihit tuja wa sallim taslima, amma ba'du. Qala al-ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darin amin. Kita melanjutkan kitab Ihya Ulumuddin, Fadilatul Maktubah, keutamaan-utamanya sholat waktu, sholat 5 waktu. Qala, berfirman siapa Allah Ta'ala mahalur Allah, inna sholata, sesungguhnya sholat, kanat itu ada apa sholat, alal mu'minina, atas orang-orang yang beriman, kitaban itu suatu kewajiban, mauqutan yang sudah ditentukan waktunya. Ini adalah kewajiban bagi orang-orang yang beriman. Waqala, dan bersabda sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsu shalawatin, utawi 5 beberapa salat, kataba mewajibkan hunna kepada salawat, khamsu shalawat ini siapa Allah alal ibadi, atas hamba-hamba, faman maka utawi seseorang, barang siapa, faman maka utawi barang siapa, jaa datang siapa, man bihinna dengan sholat 5 waktu atau khamsu sholawat, walam yudayyi, dan tidak menyanyiakan siapa man atau ibad ya, minhunna daripada khamsu sholawat, sayan pada sesuatu, istighfaran karena meremehkan, bihaqqihinna dengan haknya khamsu sholawat, karena maka adalah itu bagi man, karena adalah itu tetap bagi man, indallahi, di sisi Allah, adun utawi janji, ahdun apa janji, aidkhila supaya memasukkan siapa Allah hu kepada abd al jannata pada surga. Waman, dan barang siapa lam yakti tidak datang siapa man bihinna dengan khamsu salawat, falaisa maka tidak ada lahu itu tetap bagi man, bagi abd, indallahi di sisi Allah, apa ahdun apa perjanjian, insya'a jika menghendaki siapa Allah, azaba maka menyiksa siapa lahu kepada man, ibad, wa insya'a, dan jika menghendaki siapa Allah, adkhala masukkan siapa Allah kepada ibad al jannata pada surga. Masya Allah, ini adalah sholat 5 waktu. Ini dipastikan diwajibkan pada hamba-hambanya. Orang yang nanti datang menghadap Allah dengan sholat 5 waktu yang tidak disia-siakan, sholat 5 waktu yang tidak disia-siakan karena dia ini menganggap remeh terhadap haknya, kedudukannya sholat 5 waktu, maka orang itu baginya adalah sudah ada perjanjian daripada Allah untuk dimasukkan surga. Masya Allah. Tapi kalau orang itu tidak datang menghadap Allah dengan sholat 5 waktu, maka tidak ada baginya perjanjian sudah kepada Allah, tidak ada perjanjian masuk surga kan neraka, itu nanti tergantung hak vetonya Allah, haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kalau kita ingin supaya ada harapan yang paling utama, jaga sholat 5 waktu, jaga sholat 5 waktu. Qala, bersabda sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalu sholawatil khamsi, utawi perumpamanya sholat 5 waktu itu, kama salin naharin, itu seperti perumpamanya sungai, azbin yang tawar, ghamri babi ahadikum, yang meluap, yang membanjiri pintunya salah satu kamu semuanya, yaktahimu, yang mandi, yang jegur, yang mandi siapa, apa itu siapa ahadikum, fihi di dalam apa itu nahar, kulayaumin di dalam tiap-tiap hari, kulayaumin di dalam tiap-tiap hari, khamsa marrat pada 5 kali. Fama maka utawi apakah
Fama tarona, maka bagaimanakah pendapatmu? Zalika, pada itu mandi 5 kali. Yubki, masih tersisakah min daronihi, daripada daki-dakinya orang itu? Qalu, berkata para sahabat, la syai', tidak ada sesuatu itu maujud. Tidak ada ya Rasulullah, tidak ada sesuatu yang maujud. Qala, bersabda sahabat Nabi SAW, fa inna salawatul khamsi, maka sesungguhnya salat 5 waktu, tazhabul dzunub, bisa menghilangkan apa salat 5 waktu, az-dzunub, pada dosa-dosa, kama yudhabu, sebagaimana dihilangkan, kama yudhibu, sebagaimana menghilangkan apa al-ma'u, air, ad-darona, pada daki-daki, ad-darona, pada daki-daki. Masyaallah, salat 5 waktu ini yang penting. Salat 5 waktu dijaga yang sebaik-baiknya. Waqala, dan bersabda sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna salawatil khamsi, sesungguhnya salat 5 waktu, kafaratun, itu menjadi tebusan dosa-dosa 5 pada perkara bainahunna, yang diantara salat 5 waktu. Maztunibatil kabair, selagi dijauhkan daripada dosa-dosa. Maztunibatil kabair, selagi dijauhkan dari dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil, kalau kamu sholat, menjaga sholat 5 waktu, dihapuskan oleh Allah SWT. Kalau dosa besar harus taubatan nasuha. Waqala, dan bersabda sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainana, di antara kami, wa bainal munafiqin, dan di antara orang-orang munafik, suhudul atamati, utawi mendatangi salat isya, wasubhi, dan salat subuh. La yastati'una, tidak mampu siapa munafikin, huma, pada salat isya, salat subuh. Jadi di antara Nabi Muhammad, perhatikan, di antara Nabi Muhammad dan orang munafik itu ada tandanya, ada pembedanya, ada apa itu yang membeda, suhud, ada kesaksian. Yaitu kesaksiannya apa? Kalau orang yang Rasulullah, orang yang umatnya Rasulullah, orang yang muslim, orang yang soleh, orang yang solehah, adalah menjaga sholat isya, sholat subuh. Orang munafik tidak akan mampu sholat subuh, sholat isya. Itu munafik itu. Makanya perlu kau tulis itu. Kau tulis di depan kamar kamu, di depan rumah kamu, hal ana munafikun, apakah saya ini orang munafik? Jawab sendiri. Jawab aku munafik apa enggak ya? Munafik apa enggak? Jawabannya, kesaksiannya adalah orang yang bisa menjaga sholat isya, sholat subuh, orang itu adalah munafik. Kalau orang itu tidak jaga, itu munafik ya. Auzubillah summa naudzubillah. Munafik itu kayaknya orang Islam tapi kayaknya ustadz tapi kayaknya ustaz tapi kayaknya santri tapi kenceng banget santrinya ya. Apa banyak yang santri munafik? Iya kan. Waqala, dan bersabda sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa laqiya, berjumpa siapa man, Allah, kepada Allah, wahwa, dan utawi man, mudhayya, itu orang yang menyanyiakan, lis sholati, pada sholat, lam ya'ba, maka tidak akan memperdulikan siapa Allah bisain, dengan sesuatu, min hasanatihi, dari amal-amal kebaikannya orang itu berjumpa dengan Allah nanti di akhirat dari kiamat, tapi orang itu menyanyiakan sholatnya sembarangan, amburadul, maka dia tidak akan dianggap amal-amal kebaikan yang lain, amalan-amalan yang tidak dianggap oleh Allah. Sebab apa? Karena dia menyanyiakan sholat. Waqala, dan bersabda sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu, utawi salat, imaduddin, itu menjadi tiangnya agama. Waman, maka barang siapa,
taraka meninggalkan siapa manha kepada salat, faqad hadama, maka sungguh runtuh apa ad-dinu apa faqad hadama faqad hudima, maka sungguh diruntuh, maka hadama maka sungguh runtuh, hudima diruntuhkan siapa man, faqad hadama ad-dina, faqad hadama faqad sudah runtuh, faqad hadama maka sudah runtuh siapa man ad-dina pada agama. Agamanya sudah runtuh kalau itu meninggalkan sholat. Karena apa? Sholat ini menjadi tiangnya. Bangunan tidak ada tiangnya, roboh apa tidak? Begitu juga orang Islam tidak punya tiangnya. Tiang Islam apa? Sholat. Tidak sholat, runtuh agamanya. Wasuila, dan ditanyakan siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayul amal afdal, manakah amal yang lebih utama? Ayul amal afdal, manakah amal-amal yang lebih utama? Waqala, maka bersabda Nabi, as-salat utawi salat lima waqtiha, pada waktu-waktunya salat. Jadi yang paling utama itu sebaik-baiknya amal adalah salat pada waktunya. Namanya waktu itu ya batas waktu itu, yang penting masih di dalam batas waktu. Ya memang ada yang lebih utama, ada yang agak kurang. Ya paham apa paham? Jadi yang dinamakan sholat, waktunya sholat duhur, batasnya sholat duhur sampai nanti waktu sebelum masuk asar sebelum masuk maghrib, itu namanya waktu. Jadi di sini di waktu. Jadi bukan harus begitu azan langsung sholat, begitu azan masuk langsung. Tidak harus seperti itu, tidak harus seperti itu. Saya itu di Mekah, di Madinah, itu sholat di sana. Begitu sholat kalau di sana 2 kali, sholat fajar, sholat fajar, kurang lebih jam 3 kita sudah meluncur di masjid sudah sholat panjang, baru sholat subuh. Masuk sholat subuh ini kita sholat walaupun 6 rakaat wiridan, masih belum sholat subuh. Artinya apa? Kesempatan itu loh, paham ya? Kesempatan orang yang bisa menjaga sholat qabla subuh dan wiridan sebelum subuh itu yang harus dijaga. Di antaranya wiridan maunya misalnya ya, orang yang ingin berkah hidupnya harus jaga sholat qabla subuh. Sebab sholat rakaataini qabla subuh, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih utama daripada dunia beserta seluruh isinya. Sekarang ini ada orang kaya raya, uangnya sampai 1000 triliun ya, seperti yang punya yang di Amerika, ada yang sampai sekian ratus triliun, ada sampai segitu. Masya Allah, itu kalau umpamanya disodakokan di jalan Allah, itu Masya Allah, umpamanya ikhlas karena Allah, pahalanya luar biasa ya. 1000 triliun itu bisa membangun berapa ribu masjid. Nah itu kalau dibandingkan sholat qobliyah subuh, lebih pahalanya lebih banyak sholat qobliyah subuh. Makanya orang yang suka menjalankan sholat qobliyah subuh, pokoknya sholat qobliyah subuh jaga betul sholat qobliyah subuh itu. Karena itu pahalanya lebih baik dunia beserta seluruh isinya. Makanya jaga sholat dan baca subhanallah wa bihamdi subhanallah azim astagfirullah. Kalau bisa ada amalan yang berikutnya lagi, membaca Fatihah 41 kali. Itu adalah hal-hal yang supaya qabul hajatnya, urusan dunianya biar tidak terlalu sempit. Tapi kita di dunia ini kadang-kadang dibikin oleh Allah, kadang-kadang kita susah, sempit ya dalam masalah rezeki, dan itu adalah bagian daripada ujian kita. Sabar, pahalanya meningkat. Apa itu? Wasila ayul amal, qala as-salat lima waqtiha, salat pada waktunya. Kalau terlalu cepat-cepat imamnya Allahu Akbar, lagi azan la ilaha illallah, langsung Allah merobot ditambah, langsung keempat Allah Akbar. Kasihan ini orang-orang tidak bisa menjalankan sholat qobliyah subuh dengan benar ini. Imam kalau terlalu cepat itu digandoli ya. Pak Imam, kita punya wadifah sholat qobliyah subuh ini, gimana ini ya? Jangan terlalu kasih kesempatan orang-orang yang sholat qobliyah subuh itu.
Waqala, dan bersabda sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa hafadha, menjaga siapa man alal khamsi, atas 5 waktu, bi ikmali zuhuriha, dengan kesempurnaannya apa tuhuriha, bi ikmali tuhuriha, dengan menyempurnakan kesuciannya salat 5 waktu, wa mawaqidiha, dan waktu-waktunya salat 5 waktu, kanat maka adalah bagiman itu tetap bagiman nuron, itu menjadi cahaya, wa burhanan, dan menjadi bukti yaumal qiyamah, di dalam hari kiamat. Waman, dan barang siapa doya'a, menyanyiakan siapa man ha kepada sholat 5 waktu, ha kepada sholat atau alal khamsi, tadi khamsi itu artinya 5 sholat itu, khusira, maka digiring siapa orang ma'a Fir'aun, beserta idolanya Fir'aun, wa Haman, dan idolanya Haman. Haman ini menterinya Fir'aun. Haman ini punya usul, Tuhan apa itu, Tuhan Fir'aun, kita bikin saja itu Tuhannya Musa ini, kita tembak sajalah. Ini yang mengusulkan Haman ini. Nah, Tuhannya Nabi Musa suruh tembak, dibikin tiang panjat tinggi, kemudian dikasih kayak semacam karet yang besar, ditarik sekian banyak prajurit, kemudian dikasih panah, ditembakkan ke atas. Kita niatnya nembak Tuhannya Musa. Oh, gendeng ini. Nah, orang yang suka menyanyiakan sholat, kumpulnya nanti sama Fir'aun, sama Haman, sama Abu Jahal, Abu Lahab. Ya, Masya Allah. Makanya kalau orang yang suka nyanyiakin sholat, males sholat, itu mestinya itu kalau ditanya nabimu siapa? Abu Jahal. Nabimu siapa? Abu Lahab. Nabimu siapa? Fir'aun. Naudzubillah summa naudzubillah. Waqala, dan bersabda sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, miftahul jannah as-salat, miftahul jannah utawi kuncinya surga, as-salatu itu salat. Waqala, dan bersabda sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maftaradha, tidak mewajibkan siapa Allah ala khalqi, atas makhluknya Allah, ba'da tauhid, setelah menauhidkan Allah, ahabba, yang lebih dicintai ilahi kepada Allah, minas sholati, daripada sholat. Walau kana, dan jika ada apa syai'un, sesuatu, ahabba, yang lebih dicintai ilahi kepada syai' minha, daripada sholat, la ta'abbada, tentu beribadah bihi, dengan syai' siapa malaikat, atau pada malaikat-malaikatnya Allah. Wa minhum, maka utawi sebagian daripada malaikat, raqiun, utawi malaikat yang ruku'. Wa minhum, itu sebagian daripada malaikat, sajidun, utawi yang sujud. Wa minhum qaimun, wa qaidun, sebagian daripada ada yang berdiri, ada yang duduk. Andai kan ada sesuatu yang lebih istimewa daripada sholat, tentu malaikat yang diperintahkan terlebih dahulu. Malaikat itu diperintahkan, bahkan sujud terus mulai dahulu sampai hari kiamat. Yang berdiri terus sampai nanti hari kiamat. Waqala, dan bersabda sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa taraka, meninggalkan siapa man as-sholata, pada salat, muta'ammidan, halis sengaja, faqad kafara, maka kafir siapa man. Waduh, medeni wong. Medeni ini hadis Nabi ini. Orang meninggalkan sholat dengan sengaja, karena kalau ada sholat, itu kan hak asasi saya sholat atau tidak, bebas-bebas saya, bebas-bebas saja. Ini haknya Allah bagaimana? Kalau kamu mengaku punya hak asasi, haknya Allah gimana? Kamu siapa yang membuat? Allah Subhanahu wa qad kafara, maka kafir. Makanya kalau di negara-negara yang muslim, diperintahkan oleh aparat, panggil itu orang, kenapa tidak sholat, panggil, suruh tobat, tidak mau tobat, daripada hidup banyak maksiat, bunuh saja, supaya kasihan. Kalau orang mau males sholat itu kasihan, dibunuh saja. Karena apa? Kalau dihidup terlalu banyak maksiat terus, maksiat terus ya. Kalau di negara Islam, tapi harus atas keputusan pemerintah. Kalau sudah ada keputusannya gitu. Aiqaraba, artinya mendekati siapa orang, ayan khali'a, artinya sudah terlepas siapa man anil imani, dengan daripada iman,
bin khila'i urwatihi, dengan apa itu sebab terlepasnya talinya, terlepas talinya iman, wa suquti imadihi, dan robohnya tiangnya iman. Kama sebagaimana perkara yuqalu diucapkan liman bagi orang qaraba yang dekat siapa man al baldah pada negara, inau sesungguhnya balagha sampai ha kepada baldah, wadakhala dan masuk siapa orang ha kepada baldah itu. Kalau liman qaraba inau balagha wadakhala, balagha sampai siapa orang ha kepada baldah, sampai orang itu sampai kepada negara Islam, orangnya Islam ya harus mengikuti peraturan yang ada. Waqala, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa taraka meninggalkan siapa man salatan pada salat muta'ammidan halis sengaja, faqad bari'a maka sungguh terbebas min zimmati Muhammad daripada tanggungannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqala, dan bersabda berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man barang siapa tawadda wudu siapa man fa ahsana maka membaguskan siapa orang wudu pada wudunya man, summa kharaja lantas keluar siapa man amidan halih menyengaja ila sholati pada salat, fa inna maka sesungguhnya man fi sholati ma di dalam salatnya, fi sholatin di dalam salat, makana selagi ada siapa man yakmidu menyengaja siapa orang ila sholati pada salat, wa inna dan sesungguhnya man yuktabu dicatatlah bagaimana bi'ihda khutwatihi di salah satu langkah khutwatihi di salah satu langkah-langkahnya man hasanatun apa kebaikan, wa tumha dan dihapus anu daripada man bil ukhra dengan yang lain apa sayiatun apa dosa-dosanya. Fa idza sami'a dan ketika mendengar siapa ahadukum salah satu kamu semuanya al iqamah pada iqamah fala yang bagilahu apa itu fala yang bagi, ini kalau saya punya ini di sini saya fala yang bagi maka tidak seharusnya lahu bagiman apa itu ayat ta'akhkhara supaya mengakhirkan seorang, ayat ta'akhkhara supaya mengakhirkan seorang, artinya harus segera mendatangi tempat yang didirikan iqamah tadi. Fa inna a'dzamakum maka sesungguhnya kamu apa sebesar-besar kamu semuanya ajron apanya pahalanya ab'adukum itu yang lebih jauh kamu semuanya daran rumahnya. Jadi yang dengar iqamah kemudian dia datang ada tempat jauh maka lebih banyak pahalanya karena setiap langkah dinilai. Kalau berkata siapa para sahabat lima elana kenapa ya Abu Hurairah qala berkata Abu Hurairah min ajli kasratil khata daripada arah banyaknya dosa-dosa, khata daripada banyaknya langkah, banyaknya bukan dosa itu langkah, min asli khuta ya langkah-langkahnya tadi. Wa yurwa dan diriwayatkan anna walama sesungguhnya permulanya perkara yundoru yang terlihat di dalam yaumul qiyamah di dalam hari kiamat min amalil abdi daripada hamba itu as-salat itu salat. Fa in wujidat maka jika ditemukan apa salat tamatan itu sempurna tamatan halis sempurna kubilat maka diterima minhu daripada man apa wasairu amalin semua amalnya man. Fa'in wujidat maka jika ditemukan sholatnya itu naqisotan kurang ruddat maka ditolak alai atas man wasairu amalih dan semua amal-amalnya orang. Waqala dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Abu Hurairah mur ahlak bis salat, perintahlah keluargamu dengan salat. Kalau kamu punya istri punya keluarga anak suruh salat. Wa innallaha maka sesungguhnya Allah ya'ti memberikan kepada kamu birrizki dengan rizki min haitsu la tahtasib dari arah yang tidak kamu sangka-sangka.
Ini berkahnya sholat ya. Kalau dalam Al-Quran wa'mur ahlaka bis sholat wastabir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka la tas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal aqibatu lil taqwa. Wa qala berkata sahabat ba'dul ulama, masalul musalli utawi perumpamannya orang yang sholat itu mislu tajir, itu perumpamannya orang yang dagang, alladzi yang layah lusu yang tidak akan berhasil siapa tajir, layah lusu yang tidak berhasil bagi tajir apa ribku apa keberuntungan, badi keuntungan, hatta yahluso sehingga berhasil siapa orang lahu bagi orang apa ra'sul mal apa pokoknya modal, pokoknya modal. Wa kadzalika dan begitu juga siapa al musalli orang salat latak balu tidak akan latuk balu tidak diterima lahu bagi musalli nafilatan pada salat sunnah hatta yuaddi sehingga melaksanakan siapa orang al faridota pada salat wajib. Wa qala dan berkata siapa Abu Bakar radhiyallahu anhu yaqul idza hadratis salat ketika datang waktunya salat kumu berdirilah kamu semuanya ila narikum pada neraka kamu semuanya allati yang auqadtumu yang menyalakan kamu semuanya kepada nar fatfa'u maka memadamkanlah kamu semuanya kepada nar. Hanya kalau waktunya salat berdirilah kamu untuk menjalankan untuk padam neraka kamu karena neraka kamu itu dinyalakan, maka apa itu dinyalakan neraka kamu itu, maka padamkanlah neraka kamu itu dengan menjalankan sholat. Semoga manfaat. Al-Fatihah.